Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Alia Ramadini dan kelompok saya Lisa Revienda Devianti, Eva Nadia Izanur Rahma, Nurul Asri, dan Nurma Krismawantika. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kontrak sosial dalam pemilu. Next. Pembahasan dari kontrak sosial dalam pemilu. Pertama, pengertian kontrak sosial. Kedua, proses penyelenggaraan pemilu. Ketiga, kontrak sosial dalam pemilu. Dan keempat, sesi wawancara. Next. Pengertian kontrak sosial secara umum. Kontrak sosial adalah perjanjian antar individu yang berakibat munculnya kewajiban atas diri mereka yang melakukan perjanjian tersebut, yang mana kewajiban tersebut bersifat politik dan rincian kewajiban politik itu bergantung aneka premis yang diperjanjikan dalam kontrak. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lisa. Silakan Mbak Lisa. Menurut Thomas Hobbes, bagi Hobbes, hasrat manusia adalah terus-menerus berkuasa dan baru berhenti hanya saat kematiannya. Juga bagi Hobbes, individu manusia sifatnya egosentris dan hanya memikirkan diri sendiri. Dengan demikian, dalam kondisi alamiah, bagi Hobbes, manusia tidaklah cocok untuk bersatu dalam masyarakat sipil. Hobbes berujar bahwa man is a wolf to this fellow man atau homo homini lupus. Dalam kondisi alamiah pula, manusia bersifat apolitis. Itulah kondisi manusia sebelum munculnya kontrak sosial yang kemudian memunculkan negara. Karena egosentrisme dan mementingkan diri sendiri, maka hubungan antar individu manusia adalah situasi perang. Perang itu sifatnya semua melawan semua. Bellum omnium contra omnes. Bagi Hobbes, karena setiap individu punya hasrat serupa untuk berkuasa, mementingkan diri sendiri, dan egosentris, maka hasrat tersebut harus bertabrakan dengan hasrat individu lain yang juga identik. Situasi tidak pernah tenang dan masyarakat tanpa negara tidak cocok bagi para individu dengan kondisi alamiah semacam itu. Di dalam kondisi alamiah terdapat pihak kuat dan lemah. Pihak kuat jelas dapat mudah mendominasi pihak lemah. Namun pihak lemah dengan kecerdikan maupun koalisinya dengan individu lemah, korban lainnya dapat membunuh pihak kuat. Dalam benak Hobbes, dalam kondisi alamiah, manusia tidak dapat dominasi sosial sehingga keteraturan sosial tidak pernah ada. Namun, dari peristiwa pembunuhan ini, si kuat oleh si lemah, Hobbes menarik suatu kesimpulan bahwa ternyata manusia punya kemampuan setara. Apakah kesetaraan tersebut menurut Hobbes, kesetaraan itu adalah kemampuan untuk baik membunuh ataupun terbunuh oleh pihak lain. Kenyataan ini mendorong Hobbes ke premis lebih lanjutnya, bahwa kesetaraan kekuatan dan pikiran manusia membuat dalam kondisi alamiah tidak ada individu lebih superior lain, tidak ada manusia dalam kondisi alamiah maupun memerintah manusia. Next. Menurut John Locke melihat manusia sebagai kertas putih tanpa noda. Manusia hidup dengan kebahagiaan dan kesejahteraan sampai mereka memiliki sesuatu. Keinginan untuk memiliki membuat mereka saling berebut satu sama lain, hingga terjadilah konflik dan perang keterpenuhan hak asasi manusia. Dan sesuatu sistem penjamin adanya hak asasi tersebut adalah inti dari teori kontrak sosial menurut Locke. Selanjutnya dibaca oleh teman saya, Mbak Nadia. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Selanjutnya yaitu pengertian pemilu. Pemilihan umum atau biasa disingkat dengan pemilu adalah proses
memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas. Walaupun untuk ini kata pemilihan lebih sering digunakan. Next. Proses pemilu di Indonesia. Pemilu atau biasa disebut pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Dalam pemilu, para pemilih dan dalam pemilu juga disebut konstituen. Dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses perhitungan dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan ke para pemilih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nurul. Baik, terima kasih. Bilik suara adalah sanksi dari kontrak sosial. Jika gagasan kontrak sosial itu dirasionalkan dalam konteks pemilu, maka di bilik suara kontrak sosial itu berlangsung. Bilik suara merupakan ruang istimewa bagi pemilih untuk bebas mengekspresikan hak konstitusionalnya dan menetapkan pilihan politiknya secara langsung. Di bilik suara, pemilih berhadapan dengan surat atau kertas suara yang berisi sejumlah wajah calon penyelenggara negara atau calon peserta pemilu. Di bilik suara pula, rakyat bebas menilai dan memutuskan siapa calon pejabat negara atau peserta pemilu yang fit and proper untuk diberi mandat dalam mengatur dan mengurus rakyat, bangsa, dan negara. Konsep kontrak sosial ini tidak identik dengan kontrak bisnis dalam lapangan hukum privat. Konsep kontrak sosial menempatkan pemilihan sebagai pihak yang berdaulat. Kedaulatan pemilihan merefleksikan kedaulatan rakyat, kekuasaannya yang dimandatkan oleh rakyat dari bilik suara menjadi dasar legitimasi bagi pejabat penyelenggara negara dalam menjalankan. Next. Pemilu yang berlangsung pada 17 April 2019 adalah pemilu yang dilakukan secara bersamaan antara pemilu presiden dan wakil presiden bersama dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, serta 2 DPRD kabupaten atau kota. Pemilu pada tanggal 17 April 2019 adalah pemilu yang pertama kali diselenggarakan secara serentak. Pemilu serentak ini merupakan konsekuensi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 PUU 9 2013 lalu ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Undang-Undang Pemilu.
Selain di Provinsi DKI Jakarta yang tidak mengenal adanya DPRD kabupaten, pemilu serentak yang akan berlangsung pada tanggal 17 April 2019 dapat dibahasakan sebagai pemilu 5 kotak. Setiap pemilih menerima 5 surat suara yang berbeda untuk dicaplos dan dimasukkan dalam 5 kontak suara yang berbeda. Lalu, jika surat suara dikonsepsikan sebagai dokumen kontrak sosial, maka setiap pemilih melakukan kontrak sosial sebanyak 5 kali, yakni pertama, kontrak sosial dengan calon presiden dan wakil presiden, kedua, kontrak sosial dengan parpol atau calon anggota DPR, ketiga, kontrak sosial dengan calon anggota DPD, keempat, kontrak sosial dengan parpol atau calon anggota DPRD provinsi, dan kelima, kontrak sosial dengan calon anggota DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya dibacakan oleh Saudari Nurma. Terima kasih Mbak Nurul. Mengingat karena pemilu diselenggarakan secara periodik sekali dalam 5 tahun, maka kontrak sosial di bilik suara hanya berlangsung sekali dalam 5 tahun. Oleh karena itu, kontrak sosial di bilik suara merupakan momentum bagi rakyat atau pemilih untuk mengevaluasi calon pejabat negara dan atau calon wakil rakyat yang pernah mereka pilih pada pemilu 5 tahun yang sebelumnya. Di bilik suara, pemilih bebas untuk mengambil sikap apakah akan melanjutkan atau memperpanjang kontrak sosial atau sebaliknya akan memutuskan kontrak sosial dengan calon pejabat, penyelenggara negara, dan atau calon yang pernah mereka pilih pada pemilu 5 tahun sebelumnya. Bagi calon penyelenggara negara dan atau calon peserta pemilu yang berkompetisi lewat pemilu, kampanye dengan menawarkan visi dan misi yang rasional dan terukur, modal kapasitas, serta track record yang baik adalah faktor penting untuk meyakinkan dan meneguhkan sikap pemilih untuk mengikatkan diri lewat kontrak sosial di bilik suara. Setiap calon pejabat negara dan atau calon peserta pemilu yang berkompetisi lewat pemilu perlu dan penting memahami bahwa para pemilih yang masuk ke bilik suara sebagian diantaranya adalah pemilih rasional. Ketika calon pejabat negara dan atau calon peserta pemilu yang pernah terpilih dari hasil kontrak sosial pada pemilu sebelumnya dinilai tidak lagi memiliki kapasitas dan integritas, serta tidak mampu memaknai daulat rakyat dan mengartikulasikan kehendak rakyat ketika diberi amanah, maka bilik suara pada akhirnya menjadi tempat bagi pemilih untuk menghukum calon pejabat negara dan atau calon peserta pemilu dengan cara memutuskan kontrak sosial di bilik suara. Sekian untuk closing-nya, saya kembalikan ke Mbak Nabila. Terima kasih Mbak Nurma. Sekian penjelasan kontrak sosial dalam pemilu dari kelompok 2. Bila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Oke, sesi selanjutnya dengan sesi wawancara tentang kontrak sosial dalam pemilu dengan narasumber dari kami ada 3 orang, yaitu Mas Irfan Setiawan, Mbak Siti Badriah, dan Mas Rizko Rafif Ananda. Untuk narasumber, pertanyaannya bisa bentar ya, bacakan dulu. Seperti yang materi yang kelompok kita presentasikan tentang kontrak sosial dalam pemilu, menurut kalian bertiga ini, apakah kontrak sosial ini sudah terjalin dengan baik sesuai dengan kemauan rakatkah, ataukah belum, dan apa alasannya? Boleh dijawab secara bergantian. Siapa dulu? Mas Irfan dulu mungkin. Ya, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Mbak Nurma. Nanti kemungkinan dari sekilas pertanyaan saya bisa disambung lagi untuk Mbak Sibat dan Mas Rizko. Jadi, kalau kita berpikir dan kita melihat bahwa adanya pemilu yang telah berjalan di Indonesia ini, itu sudah berjalan dengan benar, tetapi pemilu
yang berjalan di Indonesia ini akan mengakibatkan legitimasi kekuasaan. Karena apa? Di sini adanya kontrak sosial. Nah, kenapa kok saya bilang kontrak sosial? Karena yang namanya pemilu, baik untuk legislatif, ya kan, maupun presiden, itu adalah bentuk kontrak sosial itu sendiri. Kenapa saya bilang kontrak sosial itu sendiri? Karena ya dikatakan demikian karena pencoblosan, ya kan. Kita itu kan sudah mencoblos. Kita kan sudah diberikan kewenangan untuk mencoblos. Nah, suara kita itu adalah simbol terjadinya transaksi politik. Kalau kita berpikir, karena apa? Karena adanya transaksi politik itu, jadi diibaratkan saja antara pembeli dan pemilih. Jadi kita itu diibaratkan seperti itu, hanya transaksi sosial. Nah, transaksi sosial ini juga nanti bisa dipaksakan setelah seorang yang kita pilih itu sudah jadi. Karena sebelum dia pemilu, itu dia pasti juga memberikan visi misinya dan terkadang memberikan kayak apa yang ingin diwujudkan dia. Nah, ini sama saja kontrak sosial yang nantinya bakal kita tagih gitu. Ya, ini yang membuat legitimasi kekuasaan. Karena yang dikeluarkan dari seorang pemimpin itu juga banyak anggarannya. Apalagi dia jadi pemimpin, pasti bisa terjadi legitimasi kekuasaan di sini. Mungkin itu Mbak yang bisa saya berikan. Mungkin bisa disambung oleh Mbak Siti Badriah juga. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Irfan. Di sini saya untuk menanggapi kontrak sosial yang ada hubungannya dengan pemilu. Kontrak sosial yang selama ini terjadi menurut saya itu sudah terrealisasikan dengan baik karena pemerintah sebelum pemilu juga memberikan sosialisasi dengan bentuk kampanye untuk menyampaikan visi dan misi agar masyarakat yang memilih juga bisa melihat pandangan tentang calon-calon yang hendak memasuki proses pemilu. Tapi setelah pemilu berlangsung, itu terkadang janji-janji yang diberikan pada waktu kampanye itu tidak semuanya bisa terwujud. Karena mungkin terlalu banyak janji ya, jadi harus butuh waktu yang cukup lama untuk mewujudkannya. Jadi ada sebagian yang sudah terrealisasi dan ada juga sebagian yang belum terrealisasi. Begitu menurut saya. Jadi kalau untuk kontrak sosial sendiri sih dalam bentuk pemilu itu sudah dapat kita lihat dari penyiapan di tempat TPU itu kan sudah memiliki SKAD. Jadi kita pun diberi hak yang bebas dalam pemilu. Kita juga tidak diharuskan memilih kamu nanti kalau pemilu nyoblos yang ini. Enggak, kita diberi kebebasan dan ruangan kita juga tertutup pastinya. Jadi kita tidak diketahui orang hasil coblosan kita itu, kita memilih siapa itu kita tidak diketahui orang lain gitu ya. Jadi tertutup rapat apa yang kita memilih siapa gitu bisa dipertanggungjawabkan. Namun waktu selesainya pemilu ini yang menjadi masalah. Rakyat sudah terlanjur yakin, tetapi yang terpilih ini misalnya presiden itu belum mampu merealisasikan semua janji-janji yang diberikan waktu kampanye. Begitu menurut saya, jadi masih ada kurang gitu antara kontrak sosial pemimpin dengan rakyatnya. Begitu menurut saya. Bisa dilanjut untuk narasumber berikutnya. Mas Rizko, silahkan. Halo, selamat malam. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya. Ya, maaf teman-teman ini kalau berisik ya, karena saya tadi tiba-tiba ditelepon, disuruh menjadi narasumber ya. Jadi menurut saya, jadi pemilu sebagai kontrak sosial itu. Pemilu sebagai kontrak sosial tentulah menjamin hak dan kewajiban pemilih di satu pihak dan hak serta kewajiban para pemimpin di pihak lainnya.
Hak pemilih ialah berdaulat menentukan pilihan yang dioperasikan melalui kebebasan menentukan pilihannya atau tidak memilih siapapun dan merahasiakannya atau bukan. Imbangan terhadap hak itu adalah kewajiban, yaitu berupa menjatuhkan pilihan kepada calon yang tepat secara benar berdasar pertimbangan bahwa hasilnya akan mendatangkan faedah bagi diri, golongan, masyarakat, dan negara secara berimbang dalam artian berbagai keuntungan. Dalam rangka menjamin penggunaan hak dan kewajiban, pemilik berhak pula mendapat perlindungan keamanan dirinya dan keluarganya bersama jaminan untuk bersikap atau bertindak dalam rangka hak dan kewajiban yang dimaksud. Dan usai pemilu, pemilih berhak menuntut dan menilai penguasa tentang janji pemilunya. Lalu untuk mekanisme hubungannya bagaimana? Ya, mekanisme hubungan di kontraktual yang terjadi di antara pemilih dengan calon atau kandidat ialah kepercayaan atau trust, ya kan? Trust. Ya. Artinya, di dalam proses pemilu, para pemilih mempercayakan kedaulatannya untuk memerintah atau berkuasa kepada calon dengan keyakinan bahwa kedaulatan itu tidak disalahgunakan, melainkan dipergunakan untuk melakukan tugas kenegaraan berupa penanggulangan masalah dan pengembangan kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Di dalam kecenderungan operasinya, kepercayaan politik mengarah kepada bentuk perwakilan, putusan, ataupun campuran wali dengan delegasi. Tapi tidak dibenarkan adanya pilihan aspek kehidupan dalam proses pemberian kepercayaan itu, kecuali moral. Dengan begitu, objek dalam pemberian kepercayaan di dalam pemilu adalah moral. Akibatnya, proses tersebut tidak dibenarkan bila untuk mendapatkan kepercayaan politik, calon mengimingi atau mengimbalinya dengan materi. Ya itu mungkin menurut saya itu aja ya. Sedikit ya. Maaf kalau nggak bisa panjang-panjang. Ya, terima kasih. Oke, kayaknya cukup sekian karena waktu yang terbatas, jadi nggak bisa panjang-panjang juga ya. Untuk Mbak Nabila boleh di closing, Mbak, untuk sesi wawancaranya. Oh ya, sebelumnya terima kasih untuk pembicara atas waktunya yang diberikan kepada kita. Mohon maaf jika kita ada salah perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.